Saudara-saudara, kita sering mendengar nasihat, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan congkak, jangan besar kepala, jangan merasa paling hebat di dunia. Nasihat itu benar dan baik. Memang saudara dan saya, kita tidak boleh meninggikan diri kita, menyombongkan diri. Dan salah satu dosa yang paling dibenci Allah itu adalah kesombongan. Tapi saudara-saudara jangan lupa, ada juga nasihat sebaliknya. Jangan rendah diri, jangan merasa diri saudara hina, jangan merasa saudara tidak berguna. Dan itu yang kita dengar firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Sekali lagi, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, kata Tuhan kepada umatnya. Jadi kalau Tuhan sudah menganggap kita berharga di matanya, mulia, dan mengasihi kita, tentu tidak ada alasan untuk kita merasa diri kita sangat terlalu kecil, terlalu hina, atau bahkan sia-sia atau tidak berguna. Nah, memang dalam hidup ini kita tidak bisa menyuruh orang semua mencintai, menghormati kita. Kadang-kadang dalam hidup ini ada saja orang yang menyebalkan, yang menghina kita, mengecilkan kita, membuli kita, menganggap diri kita begitu kecil atau tak bermakna. Nah, tapi itu pun saudara dan saya tidak perlu terlalu risau. Ketika saudara tidak percaya kepada hinaan itu atau menolak hinaan itu, maka kata-kata hinaan itu tidak masuk ke dalam hati kita. Kata-kata hinaan itu kembali kepada yang mengucapkannya. Jadi jika ada orang menghina saudara, yang harus saudara lakukan cuma satu: jangan terima hinaan itu, tolak, jangan masukkan ke dalam hati, biarkan itu kembali kepada pemiliknya. Tapi pertanyaan, bagaimana kalau yang menghina itu adalah saudara sendiri? Bagaimana kalau yang menghina diri kita itu justru kita sendiri? Nah, di sini masalahnya. Kadang-kadang karena kita pernah merasa bersalah, kadang-kadang karena kita berkali-kali gagal, kadang-kadang karena kita terlalu sering mendengar ucapan-ucapan yang kasar, yang jahat, penghinaan orang lain kepada kita, kita jadi ikut-ikutan menganggap diri kita kecil, rendah, hina, tak berguna. Nah, untuk itu saudara-saudara, baik kita ingat pesan Tuhan itu. Kau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Nah, saudara-saudara, di sana ada pesan. Satu, kenapa Tuhan menganggap kita berharga? Karena kita unik. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai produk massal. Tuhan menciptakan kita satu-satunya di dunia. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan ketika Tuhan habis menciptakan satu orang manusia, maka dia menghancurkan cetakannya. Sehingga karena itu tidak ada dua orang yang sama persis di dunia. Kita satu-satunya di dunia. Nah, karena itu kita berharga, kita priceless, kita tidak bisa diukur dengan uang berapapun juga. Nah, yang kedua, kenapa kita berharga? Karena Tuhan mengasihi kita. Allah rela anaknya yang tunggal itu mati untuk kita, supaya hidup kita tidak binasa, tidak sia-sia. Nah, kalau kita menemukan dan mengalami diri kita sebagai orang yang dicintai, apalagi dicintai oleh Allah, kenapa masih menganggap diri rendah? Kenapa masih menganggap diri kita hina? Nah, karena itu saudara-saudara, khususnya ketika kepada kita yang merasa sedang dalam kesulitan, ketika kita yang sedang merasa saat sedang dalam kegagalan, ingatlah pesan Tuhan ini. Kau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Sekali lagi camkan kata-kata Tuhan ini. Kau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Horas.